Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisyah Nurofikoh dengan nomor NIM 12212193016. Di sini saya akan presentasikan tentang analisis jurnal kimia yang berjudul Pengaruh Pemberian Daily Jam Quiz terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Kimia Siswa kelas 10. Poin pembahasan yang pertama ada identitas jurnal, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat metode, kelima teori, keenam hasil, dan yang ketujuh kesimpulan. Yang pertama identitas jurnal. Identitas jurnal di sini dibuat oleh Ulfa Asrifatun N dan RR Lis Permanasari yang berjudul Pengaruh Pemberian Daily Jam Quiz terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Kimia Siswa kelas 10 dengan pencarian Motivasi Belajar Kimia volume 5 nomor 2 tahun 2006 halaman 1-9 yang diterbitkan oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Lalu selanjutnya ada latar belakang. Ilmu kimia merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa sekolah menengah atas. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Ilmu kimia mempunyai ciri-ciri yang khas seperti sehingga dalam mempelajarinya perlu teknik-teknik tertentu. Ciri-ciri kimia menurut Tresna Sastrawijaya yaitu ilmu kimia bersifat abstrak. Materi kimia sifatnya berurutan dari yang mudah menuju sukar. Kimia merupakan suatu penyederhanaan dari yang sesungguhnya. Ilmu kimia berkembang cepat, jumlah materi yang dipelajari dalam pemberian kimia banyak, sama seperti ilmu pengetahuan yang lainnya. Dan ilmu kimia bukan sekedar menghitung. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia siswa yang sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan diberikan daily jam quiz? Yang kedua, adakah perbedaan prestasi belajar kimia yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan diberikan daily jam quiz dengan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa diberikan daily jam quiz? Dan yang ketiga, bagaimana pendapat siswa terhadap pemberian daily jam quiz? 4. Teori. Teori di sini disampaikan oleh Supardi sesuai dengan hasil observasi siswa yang kurang tertarik dengan suatu mata pelajaran seperti kimia cenderung tidak mempersiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran kimia di kelas. Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa menjadi kurang berminat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Terlebih lagi apabila metode penyampaian materi dari pendidik kurang tepat. Banyak siswa yang cenderung melakukan aktivitas lain dan tidak mendukung proses pembelajaran. Contohnya seperti asik sendiri, ramai sendiri, dan sibuk sendiri dengan dirinya. Lalu kondisi ini tentu akan mengganggu kelancaran proses pembelajaran dan pada akhirnya juga akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa tersebut. Lalu selanjutnya ada teori yang disampaikan oleh Jamil Suprihatiningsih. Untuk mencapai prestasi belajar secara maksimal, siswa harus memiliki beberapa kriteria yang mencakup harus memiliki pengetahuan, paham terhadap tugasnya, memiliki keterampilan, penampilan komunikasi, berhitung, belajar sambil bekerja, dan bersosialisasi. Memiliki sikap yang baik, minat, apresiasi, dan cepat mengadakan penyesuaian.
Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu variasi strategi atau metode pembelajaran yang dapat memberikan dorongan belajar pada siswa. Lalu selanjutnya ada metode. Metode penelitian ini termasuk penelitian eksperimen dengan desain atau rancangan penelitian satu faktor, 2 sampel, dan 1 kovariabel. Di sini yang dimaksud satu faktor adalah pemberian daily jam quiz yang diberikan sebelum atau sesudah pelajaran kimia. Lalu 2 sampel adalah kelas yang diambil sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol. Lalu 1 kovariabelnya sebagai kendalinya adalah pengetahuan awal kimia siswa, yaitu berupa nilai ujian tengah semester Gasal tahun ajaran 2015-2016. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembelajaran kimia yang diberikan daily jam quiz pada kelas eksperimen dan pembelajaran tanpa diberikan daily jam quiz dan hanya diberikan latihan soal di bab pada kelas kontrol. Lalu variabel terikat dalam penelitian ini meliputi motivasi belajar kimia siswa serta prestasi belajar kimia siswa yang diukur dengan instrumen dan yang telah divalidasi secara logis dan empiris. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Teknik ini dilakukan sepenuhnya oleh peneliti dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau atas dasar beberapa pertimbangan tertentu. Lalu instrumen penelitian ini terdiri dari RPP, soal daily jam quiz, angket motivasi belajar, soal prestasi belajar kimia, dan angket pendapat siswa. Sedangkan instrumen soal prestasi belajar kimia siswa merupakan soal pilihan ganda yang diuji validasi dan reabilitasnya. Seluruh data penelitian yang diperoleh dilakukan uji prasyarat hipotesis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Lalu selanjutnya ada hasil. Hasil yang pertama di sini ada ringkasan data hasil uji T sama subjek. Yaitu yang dimaksud adalah bahwa kuis dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong dan memantau kemajuan siswa karena kuis ini dapat digunakan sebagai kendaraan yang baik untuk kualitas komunikasi siswa guru yang lebih tinggi. Dari ringkasan data hasil uji T sama subjek, yaitu dapat dilihat hasil T hitung tersebut dengan variabel M1 sampai M2, lalu kelasnya eksperimen, T hitungnya dengan jumlah 1930 dan T tabelnya 1711. Hasil T hitung tersebut dikonsultasikan dengan nilai T tabel yaitu 1711, maka dapat dinyatakan T hitung lebih besar dari T tabel dan signifikansinya 0,05, sehingga ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia kelas eksperimen sebelum dan sesudah proses pembelajaran kimia dengan daily jam quiz. Dari hasil tersebut, adanya perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar sebelum dan sesudah pembelajaran dengan daily jam quiz ini. Ditunjukkan dengan peningkatan pada masing-masing aspek. Lalu tabel 2 ringkasan data hasil uji Anakova, yaitu dapat dilihat variabelnya prestasi belajar kelasnya K sampai E, F hitungnya 2,13 dan F tabelnya 4,3.
Diketahui F-tabel untuk taraf signifikansi 5% adalah 4,3, sehingga nilai F hitung lebih kecil dari F-tabel. Artinya tidak ada perbedaan prestasi belajar kimia yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan diterapkan daily jam quiz dan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa diterapkan daily jam quiz jika pengetahuan awal dikendalikan secara statistik. Secara nominal, ada perbedaan sebesar peningkatan prestasi belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebesar 9,13 dan 3,18. Menurut Fitz, Drucker, dan Norton dalam Felix Kuan, pemberian kuis secara rutin dapat meningkatkan prestasi siswa dalam kelas karena mereka lebih termotivasi sehingga usaha mereka untuk belajar lebih besar. Lalu tanggapan siswa juga memberikan pendapat yang positif terhadap pemberian daily jam quiz ini. Sebanyak 80% siswa setuju dengan pembelajaran kimia dengan kuis-kuis karena menurut mereka dengan kuis-kuis dapat membantu siswa untuk memahami materi, menguji pemahaman atau kemampuan siswa terhadap materi, memberikan informasi pada guru tentang materi yang sudah atau belum dipahami siswa, dan memberi semangat siswa karena pembelajaran tidak monoton. Tetapi sementara itu ada 8% siswa yang menyatakan tidak setuju dengan penerapan kuis-kuis pada pembelajaran kimia karena belum adanya persiapan belajar. Dan menurut mereka itu tidak menyenangkan karena sebelumnya mereka tidak ada persiapan, tidak belajar, dan tahu-tahu diberikan kuis seperti itu, dan sehingga terkadang membuat nilai mereka menjadi kurang baik. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar kimia siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan diberikan daily jam quiz. Tidak ada perbedaan prestasi belajar kimia yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan diberikan daily jam quiz dan siswa yang mengikuti pembelajaran tanpa diberikan daily jam quiz. Dan siswa memberikan pendapat yang positif. Kebanyakan memberikan pendapat yang positif pada pembelajaran dengan daily jam quiz. Tetapi juga ada sedikit yang memberikan tanggapan negatif. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebih ada salah kata dalam berucap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.